Jadi udah setelah bekerja di Singapura ya waktu itu ya, ketemu lagi dengan orang-orang penting karena pada dasarnya komunikasi dan networking lo berarti yang membantu untuk mempertemukan lo dengan orang-orang ini. Lalu saat ini lo adalah memegang perusahaan yang bergerak di bidang skincare. Nah, boleh kita agak time skip sedikit di mana? Boleh. Oke, dari situ akhirnya gue balik ke Indonesia, kerja di Indonesia gitu. Terus akhirnya nyokap gue sakit, akhirnya gue benar-benar full time ngurusin nyokap gue. Akhirnya gue punya sahabat lagi yang bisa mempertemukan gue sama salah satu owners klinik kecantikan terbesar di Indonesia, Klinik Dermapro, bareng sama Dokter Tan Yuanita. Itu adalah salah satu pemilik usaha klinik itu. Like tadi kan lo bilang, berawal tuh gue cuma jadi seorang karyawan. Oke, gue membantu ada di posisi untuk as an operational kliniknya. Tiba-tiba ada ideation, kita berempat. Baby itu berawal dari nama berempat, ada 4 foundernya. Brata, Evelyn, Bob itu adalah bos, kita panggilnya bos Kodrat, bos Koko, dan Y-nya adalah Yuanita. Jadi dari kita berempat gitu. Nah, karena ideation itu gitu ya, karena memang kita mikir gimana sih orang kalau mau pakai skincare pasti ataupun produk gitu takut merkuri lah, takut ini, takut itu, segala macam ketakutannya akhirnya didobrak sama salah satu foundernya, sama Dokter Tan Yuanita itu, supaya lo tuh nggak usah takut sama skincare sama sekali, takut pokoknya gimana sama skincare, kita benar-benar membuat formulasi yang oke banget untuk orang-orang yang pengen mempercantik dirinya dan nggak pengen makeup tebel gitu. Sebenarnya adalah salah satu editionnya adalah lu capek nggak sih make upan tiap hari? Kalau anda kan bikin kulit lu sehat gitu ya dengan produk yang gue ciptain gitu ya, ya lu tinggal selebihnya makeup dekoratif itu cuman cukup light aja. Dan you can go on, that's it. Daily use itu memang penting ya, karena ya kalau misalnya ngomongin soal kosmetik sih sejujurnya mungkin di Indonesia masih belum terlalu lumrah, tapi gue rasa sih pelan-pelan udah ya, karena di banyak negara-negara Asia lain pun nggak hanya specifically untuk pasar wanita aja yang namanya berdandan dan juga peduli terhadap kesehatan kulit dan kecantikan diri ya. Benar banget. Nah, ngomongin yang saya di situ, terus akhirnya kita berempat, beliau nih, gue harus berterima kasih ya sama jasanya dia bisa level up gue, gitu. Akhirnya gue bisa berada di as a founder untuk skincare ini, gitu. Itu balik lagi mukjizat. Jadi kayak lo nggak akan pernah tahu lo akan dapat mukjizat apa dari Tuhan atas hasil kerja keras lo, gitu. Ketika lo perform baik, gitu ya, orang juga akan bisa melihat dan lo akan diberikan opportunity yang di luar dari kuasa lo, yang nggak pernah lo pikirin. That's it. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu sih, Fahri. Gitu. Iya, makasih. Gue nasihatnya berasa personal tiba-tiba. Oke, we're almost at the end. Boleh mungkin walaupun orang-orang juga pasti udah tahu yang tergabung dalam obrolan ini, tapi ya maybe your social medianya untuk lo pribadi boleh, untuk babynya juga. What you guys actually wants to achieve now dan kedepannya akan seperti apa untuk baby sendiri, boleh di-share itu ke kita? Oke, tadi gue bilang untuk baby sendiri kita akan terus berinovasi, intinya untuk bisa memberikan produk-produk yang terbaik gitu ya, dan bangga itu bisa menjadi produk buatan karya anak bangsa sendiri. Jadi lu boleh look up-nya itu misalkan ke negara Korea, lu mau negara manapun look up untuk masalah skincare, tapi balik lagi ternyata kalau lu lihat di dalam kemasannya gitu ya, lu bisa breakdown ingredients yang ada di dalamnya itu sebenarnya sama. You don't have to spend a lot of cost ataupun uang gede, lo cukup percaya sama produk lokal nih, buatan karya anak bangsa sendiri yang sebenarnya tujuan lo pakai skincare untuk mengatasi permasalahan wajah lo kan. Sebenarnya itu gitu. Dan produk ini sebenarnya skincare buatan lokal Indonesia, sebenarnya semua skincare adalah tujuannya untuk bisa memberantas permasalahan lo gitu. Karena semua produknya baby ini diciptakan berawal dari semua permasalahannya pasien-pasien yang Klinik Dermapro, makanya produk ini bisa tercipta gitu. Jadi please trust it, your local brand. Gitu, menurut gue sih gitu. Oke, jadi local brand itu juga memiliki kekuatan ya, karena seperti yang lu dengar sendiri saat ini aja, lu baru dengar kisah dari sisi Bang Brata yang ternyata udah menempuh begitu banyak, ada perjalanan, pengalaman yang tentunya semakin membulatkan juga kredibilitas dia sebagai orang yang bergerak di bidang skincare ini, karena ya di luar dugaan gak ada yang
menyangka sebelumnya mungkin teman-teman kita juga termasuk ya Brata ya, bahwa lu udah pernah ngelewatin bahkan sudah pernah bekerja di Prodia gitu ya. Karena lu dari TV, lu sebelumnya juga bergerak di bidang tentunya komunikasi, punya tanggung jawab juga tidak di bidang itu sama sekali, tapi akhirnya lu berakhir di sini. Berarti memang perjuangan lu dari awal dan tidak terpatok bahwa gua akan bekerja untuk orang atau gua harus bisa sendiri mandiri punya usaha, itu juga bisa membawa kepada ends yang kondisinya sekarang adalah ya lu sebagai salah satu founder daripada skincare ini kan. Benar. Ada yang bisa lu share barangkali untuk teman-teman saat ini yang masih kebingungan untuk memilih karirnya, masih bingung untuk gue mau jadi apa ke depannya, bahkan ada yang bingung juga perlukah gue memisahkan pemikiran gue dalam berbisnis sama dengan bekerja? Ini pertanyaan juga gak cukup sulit ya, Fahri. Ini yang ngetes gue deh sebenarnya. Gue bukan juri kali, kita share ngobrol-ngobrol aja. Lo nggak aja lo ngestain gue gitu, guanya bimbang, gue ya bingung gitu kan. Sebenarnya cukup gampang sih kalau gue jadi orang yang tanya kayak gini, accurate thought aja gitu. Kayak apa sih ide lo tuh, lo maunya apa gitu. Kayak bikin, misalkan lo setnya 10 tahun lagi lo mau apa gitu. Lo mau punya financial freedom, oke gitu. Tapi lo balik lagi, lo percaya Kak, modal utama itu kan ada di diri lo ya. Kapasitas apa sih yang lo bisa buka gitu. Kalau kan gue punya modal, at least soft skill apa sih yang lo punya gitu. Udah, kalau ketika lo udah bisa measure itu ada di diri lo itu apa gitu, ya udah lo tinggal set your triggers, find the way, ya udah, and score it. Menurut gue sih gitu. Oke. Itu sangat sederhana sekali sebenarnya ya, dan kadang-kadang pemikiran sederhana tuh justru miss gitu di kita ya teman-teman ya. Jadi coba kita perlu lihat lagi kapasitas dan kapabilitas kita apa, dan kalau memang belum ada si soft skill yang dimaksud sama Bang Brata tadi, sekarang itu 2011 digital sudah open, lu belajar apapun dari expert, dari mid expert, dari amateur, semuanya bisa dijadikan ilmu yang jadi modal lu untuk ngebangun diri lu sendiri ke depannya, baik itu lu mau bekerja terus sebagai karyawan atau professional kalau kita nyebutnya ya, atau juga lu mau buka usaha, kedua-dua dijalankan sekaligus juga masih bisa banget. Nah, yang menariknya Bang Brata, lu reach out ke gua kemarin itu karena lu masih mau gimana cara ngomongnya biar gampang? Gue masih mau belajar, Gue baru mau bilang, lu udah di sini, lu mau ngapain lagi ke sini gitu loh. Lu masih mau belajar, masih apa? Emangnya menjalankan bisnis dan lu ada di posisi yang bisa dibilang di atas gitu ya, masih menyebabkan lu bingung dan merasa bahwa lu tuh nothing gitu untuk menjalankan bisnis ini, sehingga lu harus belajar, sehingga lu harus mencari sumber-sumber lain yang untuk mengabsorb ilmu lebih banyak. Ketika lo mau melangkah juga lo kan full validation ya gitu. Lo juga langsung kayak lo, kalau ketika lo mau ngelangkah, lo ini bener gak ya gitu. Ketika lo bener ya, benernya atas dasar atas validitas siapa? Diri lo sendiri yang ngerasa lo bener, atau seluruh lingkungan lo yang ngerasa bener? Ketika cuma diri lo yang ngerasa bener, ya lo juga ngelangkahnya ragu-ragu. Tapi ketika semua orang bilang ya udah ini paling benar berat gitu, yang ini enggak, ini tahan dulu gitu ya, itu yang sebenarnya gue butuhin gitu. Gue mau jadi orang yang sama-sama meneguhkan apa yang gue jalan, apa yang gue ambil, apa yang gue pilih itu adalah benar-benar jalan yang benar gitu, jalan terbaik. Karena menurut gue untuk ngejalanin bisnis gitu ya, baik lagi yang bisnis gue jalanin itu yang rugi nanti bukan cuma gue, karena gue punya orang-orang di belakang sana yang mungkin menggantungkan hope-nya itu ada di gue. As a entrepreneur, bener kan sih gitu. Gue punya karyawan, tadi gue bilang gue punya baby squad yang harus juga, they have a dream yang pengen kita raih sama-sama gitu ya. Itu yang jadi tanggung jawab gue gitu. Tapi ketika lo ngelakuinnya salah, you die. Oke. Thank you banget nih. Ada satu pertanyaan aja deh yang gue ambil juga dari Zul Milagros. Sepertinya bisa sambil kita juga menuju the end of our IG live. Gimana caranya mempertahankan mood di saat up and down-nya bisnis, Bang? Kalau ini dari dia. Percaya lo punya mimpi apa gitu. Ketika mood lo udah gak bagus, lo harus lihat lagi mimpi lo lah. Mimpi lo akan mati ketika lo selalu ngikutin mood lo. That's it. Gitu. Oke, nah kenapa tadi juga gue nanya ke Bang Brata kenapa dia masih mau belajar, and is he for real or not? Karena di UMKMologi komunitas kita ini, kita bisa nantinya ke depannya tentu menghubungkan Bang Brata dengan memang needs yang dibutuhkan untuk memajukan juga selain komunitasnya tentunya, dan juga perusahaannya. Nanti gue juga udah berjanji nih sama Bang Brata nih, ini our promise as community gitu ya, untuk lo bertemu dengan expert yang memang sesuai dengan kebutuhan lo. Karena ada ragamnya di luar sana kebutuhan
kebutuhan kita sebagai orang yang pemilik usaha, seperti kebutuhan financial kita. Bagaimana kita cara setupnya? Apakah bisa kita melibatkan pihak luar gitu untuk membantu kita? Karena kan kadang-kadang trust itu nggak selalu dimiliki di mentality seseorang, apalagi pemilik usaha. Selain itu juga bagaimana dengan strateginya, marketingnya? Apakah kita butuh bantuan juga di situ? Ada hal-hal lain yang mengelola karyawan, tadi kayak Bang Berta bilang, baby squadnya ini kedepannya seperti apa. Nanti insya Allah akan ada programnya juga kedepannya untuk bisa membantu bisnis-bisnis teman-teman tentunya. Jadi ditunggu aja di sosial media UMKMologi. Join aja komunitasnya dulu gratis, tinggal follow UMKMologi, atau juga nanti tinggal di DM aja, kita bisa invite juga ke dalam grup WhatsApp-nya. Sehingga kalau punya masalah nanti kita coba carikan juga di antara komunitas, mungkin ada yang punya solusinya. Bang Berta, terakhir kalau gitu before we go, silakan share your social media, baby social media, everything yang people needs to know about your business. Well, jadi untuk teman-teman semua, kalau mau lihat overview semua dari apa yang udah gue jalanin, kalian bisa follow IG-nya di Baby Official ID, itu khusus untuk retailnya. Kalau mau lihat dari sisi company-nya, bisa lihat di baby_cream, itu. Terus kalau mau follow gue, udah follow Brata Kartasasmita. Dan juga jangan lupa follow Bang Fahri. Makasih banget Bang Brata untuk ngobrol-ngobrolnya. Sayang waktu kita terbatas ya. Terus siapa tahu kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Salam buat produsernya juga. Siap kalau gitu. Thank you Bang Brata. Nah itu dia teman-teman. Waalaikumsalam. Yang udah nonton IG Live UMKMologi hari ini, terima kasih banget. Mohon di follow, di subscribe juga di channel YouTube-nya. Ada tips-tips input-input seputar bisnis dan juga mungkin membangun mindset untuk memulai berbisnis. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya Gifari. Bye-bye.